Lo tau nggak sih kita bisa dapat berita dari mana aja, terutama dari HP lo sendiri. Yap, kita bisa jadi jurnalis tanpa harus kerja di media. Itu yang dinamain dengan citizen journalism. Dan ya, di balik itu semua, gimana sih aspirasi dan perjuangan dari anak muda sekarang? Let's check. Hai, kenalin gue Rista. Di sini gue akan memberikan opini gue mengenai aspirasi dan perjuangan anak muda sebagai citizen journalism. Yap, anak muda sekarang itu melek banget sama yang namanya isu sosial. Dari lingkungan, politik, bahkan sampai isu-isu minoritas sekalipun. Buktinya apa? Nah, data dari UNESCO, sebagian besar atau 70% dari young people itu mengakses berita dari sosial media. Nah, karena mereka itu aktif banget di medsos, mereka bukan hanya jadi penonton, tapi juga penyebar informasi. Bahkan seringkali orang pertama yang share kejadian-kejadian penting. Contohnya, pada demo Omnibus Law 2020, footage dan info tercepat itu di-share oleh warga biasa. Gokil bukan? Tapi ya, jadi citizen jurnalis itu nggak gampang sama sekali. Banyak banget yang nggak dapat perlindungan hukum, bahkan dibilang penyebar berita hoax. Padahal itu niatnya hanya untuk menyebarkan kebenaran aja. Contohnya, di Indonesia sendiri belum ada regulasi khusus untuk keamanan bagi para citizen jurnalis. Padahal mereka juga rentan dapat ancaman dari luar, apalagi kalau sampai menyentuh isu-isu panas. Belum lagi, mereka juga harus belajar mengenai mana info valid dan mana info hoax. Salah dikit bisa viral, tapi malah ngerugiin orang lain. Makanya anak muda yang serius jadi citizen jurnalis itu udah kayak pejuang informasi tapi nggak pakai jas dan dasi. Aspirasi mereka semua itu jelas, yaitu apa? Ingin suara rakyat didengar. Mereka percaya kalau informasi nggak boleh dimonopoli. Semakin banyak yang berani itu, maka semakin kuat juga buat perubahan. Anak muda itu pengen dunia lebih transparan dan adil. Makanya mereka pakai platform yang mereka punya. Contohnya apa sih? Seperti Instagram, Twitter, atau X. Bahkan TikTok buat ngangkat suara-suara yang selama ini dipendam. Dan ini bukan cuma soal trending topic, tapi juga soal kemanusiaan. Contohnya ketika ada kasus kekerasan di lingkungan kampus maupun di lingkungan kerja, netizen dan juga anak-anak itu pasti kompak bersuara. Jadi kalau lo ngerasa cuma ngerekam dan upload video yang gak berimpact, lo itu salah besar. Lo bisa jadi bagian dari perubahan itu sendiri melalui informasi. Tapi ingat, jadi citizen journalist itu bukan cuma soal cepet-cepetan upload, tapi soal tanggung jawab juga. Plus check, verifikasi, dan jaga etika. Akhir kata, anak muda sekarang tuh bukan generasi yang cuma rebahan, tapi juga generasi nge-remote kebenaran dari kasur asal Singapura. Nah, kalau lo sendiri udah siap belum jadi citizen journalist? Komen di bawah.